Pemirsa, seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kebengisan teman-teman dekatnya. Selain dibunuh, korban bernama Rido Suhendra juga dimutilasi, pemirsa. Apa yang mendorong pelaku tega berbuat sedemikian keji? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, Pendam Sakit Hati, Teman Dekat Dimutilasi. Disinilah tepatnya di Jalan Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, praktik mutilasi terhadap korban pembunuhan beberapa waktu lalu dilakukan. Umumnya, pembunuhan mutilasi dilatar belakangi dendam mendalam pelaku terhadap korbannya. Itu pulakah yang melatar belakangi praktik pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Bekasi ini? Terkuak sudah drama pembunuhan mutilasi yang sempat menggegerkan warga Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat belum lama ini. Penyelidikan mendalam menyimpulkan korban diketahui atas nama Rido Suhendra. Rido yang sehari-hari sebagai pengemudi ojek online ini tak disangka menjadi korban pembunuhan sadis teman-teman dekatnya sendiri. Kasus ini terungkap bermula ketika Sabtu pagi 27 November 2021, warga menemukan 6 potongan bagian anggota tubuh manusia terbungkus selimut, teronggok di depan sebuah bengkel. Saat itu juga, dugaan ada praktik mutilasi di balik temuan tersebut pun langsung mengemuka. Saat tadi nawarin motor, bisa nawarin motor, orang udah banyak ngomong nanya ke teman saya. Si Doa Akwak itu rame banget, ada apa itu? Itu ada potongan apa? Potongan mayat. Iya loh kah, saya kagak percaya ya, saya samperin. Bener, potongannya buat dicacak-cacak, kecium, bau. Tapi bersih mas, nggak ada macam kayak potongan namanya darah apa nggak ada darah. Pokok bersih, tahu kayaknya kayak dicuci kayaknya itu mas, nggak ada darah pisan, nggak ada. Ditengarai, pelaku hendak menghilangkan jejak. Namun tanpa disadari, mereka malah meninggalkan banyak celah. Kurang dari 12 jam sejak potongan mutilasi itu ditemukan, gerak cepat aparat berhasil meringkus salah seorang pelaku berinisial FM pada jam 3 sore. 2 jam berselang, giliran MAP, pelaku lainnya, ditangkap. Kita pengungkapan tidak sendiri dengan Satreskrim Polres Bekasi, tidak mbak. Kita juga di-backup oleh Direktorat Kriminal Umum. Kemudian awal mulanya kan ada penemuan potongan mayat yang ada di Kedung Waringin. Itu Sabtu jam 7. Kemudian dari Sabtu jam 7 sudah kita identifikasi dari sidik jari. Kemudian timbullah satu nama identitas. Kita ceklah di rumah atas nama RS. Ternyata si RS ini 2 minggu tidak pernah pulang. Kemudian kita cek, kita dapat keterangan dari saksi-saksi 2 hari sebelum kejadian, si RS ini pernah bertemu dengan bibinya dan membawa motor yang diduga itu punya pelaku. Kemudian kita kejarlah, dari petunjuk dari motor itu kita kejar, akhirnya ketahuan, oh ini pelaku MAP dan FM yang memang dia kawan dekat sekali dengan RS. Lagi-lagi, pembunuhan keji dilakukan orang terdekat korban. Awalnya pada hari Jumat 26 November 2021, pelaku FM berkelahi dengan korban RS di penitipan motor mitra samping Gedung Juang Tambun Selatan, Bekasi. Jelang tengah malam, datang pelaku MAP melerai. Korban lalu diajak pelaku mengkonsumsi narkoba hingga membuat korban tertidur. Saat itulah pemufakatan jahat itu terjadi. FM membekap wajah korban dengan bantal. ER memegang kaki korban, lalu MAP menghabisi korban dengan sebilah golok. MAP pula yang kemudian memutilasi korban. Ini bagi pelaku narkoba ini untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, sehingga ketika mereka melakukan kejahatan, mereka menjadi lebih pede dan berada di bawah tekanan ya, di bawah pengaruh narkoba. Kan biasanya orang ketika sudah
akalnya tidak berfungsi ya, artinya dipengaruhi oleh narkoba atau minuman keras, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar dugaan. Usai potongan mayat korban dicuci bersih, selanjutnya potongan badan dimasukkan ke dalam karung. Potongan kaki dan tangan dibungkus selimut dan potongan kepala dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, potongan-potongan itu dibuang di 3 titik berbeda. Modus mereka memutilasi ini yang pertama karena kan sudah dendam lama. Kemudian yang kedua, si tersangka ini ingin menghilangkan barang bukti. Untuk dia pikir dengan memotong-motong, memisahkan bagian-bagian tubuh dari si korban ini susah nanti akhirnya, seperti itu, Pak. Tapi kan karena sekarang polisi semakin lama makin canggih, akhirnya gampang juga kita mengidentifikasi potongan tubuh itu seperti itu. Pembunuhan keji dengan cara mutilasi umumnya dipicu kebencian luar biasa pelaku terhadap korbannya. Hasil pemeriksaan pun mengungkapkan FM dan MAP mengaku sakit hati terhadap korban karena keduanya pernah dihina. Selain menghina FM, korban disebut-sebut juga pernah mencabuli istri FM. Inilah yang membuat pelaku gelap mata. Untuk setiap pembunuhan kejam, ada kecenderungan masyarakat ingin agar para pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau kemudian otoritas penegakan hukum mengatakan bahwa motifnya adalah karena sakit hati, karena dendam, karena istrinya dicabuli dan seterusnya, dan itu sama dengan isi pasal 49 ayat 2, yaitu guncangan jiwa hebat, maka saya khawatir justru pada aksi mutilasi kali ini pelaku pembunuhan tersebut bisa lolos dari pidana, atau mungkin statusnya bisa turun menjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi kita kenakan pasal 340 KUHP dan atau 338 KUHP. Nah, itu tentang perencanaan pembunuhan. Minimal 20 tahun, maksimal seumur hidup, ataupun bisa sampai hukuman mati seperti itu. Kasus mutilasi di Bekasi seakan menambah panjang daftar kasus serupa di tanah air. Disebutkan sejak tahun 1970, kejahatan mutilasi sudah terjadi di Indonesia. Pola kejahatan itu terus meningkat dalam rentang tahun 1990 hingga 2010 dengan sedikitnya tercatat 36 kasus di tanah air.